Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini, dan buat yang nyasar klik video ini, jangan lupa subscribe. Dan di video kali ini aku akan membahas sebuah urban legend yang terkenal banget di Korea Selatan, dan bahkan baru-baru ini diangkat ke sebuah film layar lebar yang berjudul Salmokji, Whispering Water. Dan urban legend ini berkembang di sebuah tempat yang namanya juga sama dengan judul film tersebut, yaitu Salmokji. Dan Salmokji sendiri merupakan nama sebuah waduk buatan, danau buatan atau yang sering disebut sebagai waduk kayak gitu. Kok kebalik-balik, yang terletak di sebuah daerah terpencil, namanya apa gitu nanti aku tulis aja lah ya, jujur aja aku lupa. Dan waduk ini dibangun oleh pemerintah Korea Selatan sekitar pada tahun 80-an. Dan tempat ini juga digadang-gadang menjadi salah satu tempat terhoror di Korea Selatan. Dan banyak banget kejanggalan-kejanggalan dan cerita-cerita mistis di tempat ini. Kalau filmnya sendiri sih jujur bagus dan serem juga. Tapi apakah Waduk Salmokji juga sehoror di filmnya? Mari kita telusuri di video kali ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja. Dan kalau ada yang mau request konten apa yang ingin aku bahas, langsung aja follow akun Instagram aku dan DM di sana boleh banget, atau nulis di kolom komentar juga boleh kok. Jadi Waduk Salmokji ini Jadi Waduk Salmokji ini dibangun sekitar awal tahun 80-an, 1980-an oleh pemerintah Korea pada saat itu. Waduk ini terletak di sebuah wilayah yang lumayan terpelosok di Kabupaten Yesan kalau nggak salah, nanti aku koreksi aja lah ya karena aku lupa namanya, agak susah gitu. Pada awal pembangunan ini tujuannya pada saat itu adalah kayak untuk membantu pertanian warga sekitar. Jadi fungsi waduk ini pada awalnya itu kayak untuk irigasi, untuk mengairi sawah, untuk mengairi ladang masyarakat di sekitar situ. Karena memang waduk ini tuh tergolong waduk yang kecil, jadi nggak digunakan sebagai pembangkit listrik gitu. Singkatnya, waduk ini tuh awalnya ya biasa-biasa aja, tempat yang biasa layaknya sebuah waduk lah ya, dan nggak ada hal-hal aneh atau hal spesial di tempat ini gitu. Tapi memang waduk ini tuh lokasinya lumayan terpencil, dan di sekelilingnya tuh masih banyak banget pohon-pohon yang masih rindang banget, dan dikelilingi bukit di kiri kanannya. Jadi waduk ini tuh kayak di lembah yang lumayan sempit gitu. Dan jalannya di sekitar situ juga bebatuan kerikil yang lumayan kecil, dan kalau malam itu nggak ada penerangan sama sekali. Jujur ya, kalau siang tempat ini tuh bener-bener indah banget, kayak estetik, kayak kelihatan tenang, sejuk, angin yang sepoi-sepoi, dan dengan suara gesekan pohon yang tertiup angin itu bener-bener kayak menambahkan suasana tenang, kayak relaxing gitu. Tapi kalau malam udah datang, ini tuh bener-bener suasananya beda banget. Dari warga sekitar danau juga bilang, suasananya kalau malam itu bener-bener sunyi, gelap, intinya beda lah dengan suasana pada siang hari. Menurut warga sekitar sana tuh juga bilang kalau dulu tuh pernah ada beberapa kejadian orang jatuh ke dalam waduk, dan ada yang terpeleset, ada juga yang tenggelam gitu. Dan bahkan konon katanya dulu itu tempat ini tuh menjadi spot favorit untuk orang yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri dan pembuangan mayat. Ih, serem. Tapi jujur untuk yang bagian ini aku susah banget untuk mencari informasi yang validnya. Memang beneran pernah terjadi kayak gini, atau memang cuman kayak cerita turun-temurun dari zaman dulu doang gitu. Atau mungkin juga karena pada saat itu kan media belum sekencang sekarang gitu ya. Jadi kalaupun ada kejadian seperti itu, nggak pernah masuk ke berita nasional. Jadi ya yang tahu cuma warga sekitar aja gitu. Karena memang banyaknya kasus kematian di tempat ini, masyarakat sekitar itu percaya kalau di waduk ini banyak banget arwah yang penasaran. Seperti cerita yang terkenal ini, jadi pada saat itu ada seorang petani yang pulangnya itu kayak agak kesorean gitu dari ladang, dan terus pas lewat di sekitar waduk ini kayak mendengar suara perempuan yang kayak pelan-pelan seperti minta tolong gitu. Nah, pas diperhatikan lagi, didekati sumber suaranya itu, tapi pas diperhatikan lagi, ternyata suara itu berasal dari air waduk tersebut. Dan awalnya petani ini kayak mikir mungkin ada orang yang terpeleset, butuh bantuan atau gimana gitu kan. Tapi ternyata pas dicek ke bener-bener ke lokasi suara itu, nggak ada siapa-siapa.
Cerita ini langsung menyebar ke warga sekitar, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang kayak gitu. Dan dari cerita itu juga banyak warga yang nggak berani lewat Waduk Salmokci ini ketika hari mulai malam. Karena selain itu, warga lokal juga percaya kalau waduk ini adalah kayak pintu gerbang atau titik pertemuan antara orang yang masih hidup dengan roh orang yang sudah meninggal. Selain itu, waduk ini juga dipercaya terdapat hantu air pemikat, yaitu namanya Mulguishin kalau nggak salah. Kabarnya terdapat Kabarnya terdapat entitas di dalam air yang menggunakan ilusi untuk memancing para korbannya hingga tenggelam. Masuk ke tahun 90-an, ceritanya makin berkembang dan banyak mitos-mitos dari Waduk Salmokci ini. Mulai banyak larangan atau pantangan saat berada di waduk ini, saat sore atau malam hari. Seperti nggak boleh bersiul, nggak berani teriak, dan nggak berani ngomong sembarangan. Karena katanya kalau terlalu berisik itu nanti ada sesuatu yang terjadi. Tapi jujur aja ya, ini tuh lebih mengganggu nggak sih? Bayangin aja di danau sore-sore malam-malam teriak-teriak. Kan ganggu, ini bukan cuma setan doang yang marah, kita juga marah. Dan masuk di tahun 2000-an, internet itu mulai berkembang pesat di Korea Selatan dan nama Salmokci ini pelan-pelan mulai masuk ke forum internet dari blog, komunitas pemancing, dan komunitas pengemudi malam. Di era inilah cerita-cerita lama itu mulai menyebar lagi dengan sangat luas karena ada orang-orang yang berbagi pengalamannya saat melintasi wilayah ini. Salah satu cerita yang paling terkenal yang sering banget ada di media sosial adalah soal GPS yang error. Ada banyak cerita beberapa pengendara yang mengaku mereka itu tiba-tiba kayak dibawa ke tempat ini, padahal mereka itu cuma kayak lewat doang gitu, mengikuti navigasi, tapi entah kenapa GPS itu malah membawa mereka itu ke jalan kecil menuju waduk itu. Dan karena mereka kayak menyadari jalan itu nggak proper untuk mobil, mereka tuh kayak mencoba mencari jalan lain, tapi navigasinya itu kayak nyuruh untuk balik lagi kayak gitu. Dan ini tuh kayak aneh banget nggak sih? Kemudian di tahun 2022 ada sebuah program horor dari televisi Korea yang membahas tentang Waduk Salmokci ini, dan di sini benar-benar mulai viral banget. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun ini, tahun 2026, film horor berjudul Salmokci Whispering Water akhirnya resmi dirilis. Dan akhirnya meledak banget di Korea. Banyak orang yang awalnya nggak tahu malah jadi penasaran. Banyak yang mencari lokasi aslinya, bahkan ada yang sengaja datang malam-malam kayak untuk mencoba membuktikan apakah cerita itu nyata atau enggak. Tapi pertanyaan sekarang itu, Salmokci ini memang beneran angker atau memang ini cuman kayak kumpulan cerita yang diwariskan selama puluhan tahun dan akhirnya dipercayai banyak orang? Karena sampai hari ini tuh nggak ada yang benar-benar bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, jauh sebelum jadi film, nama Salmokci ini memang sudah hidup sebagai legenda gitulah ya, sebagai cerita urban legend yang berkembang di masyarakat sekitar. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian dikasih kesempatan, berani nggak kayak untuk datang ke sana sendirian gitu? So, itulah guys pembahasan urban legend dari Korea Selatan yang diangkat ke film layar lebar. Kalau kalian ada kesempatan buat nonton aja karena ini bagus banget filmnya, sebenarnya lumayan serem juga sih dan menegangkan gitu. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau request, langsung aja follow akun Instagram aku dan DM di sana. Sampai jumpa di hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.